Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Calon mahasiswa Universitas Brawijaya diperkirakan berasal dari Jawa Timur dan Jabodetabek. Menurut Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Profesor Imam Santoso, kedua daerah tersebut selama ini menjadi daerah asal mahasiswa terbanyak di UB. Namun berdasarkan data SNPB mahasiswa yang diterima di UB berasal dari 30 provinsi. Imam yakin untuk mahasiswa dari UTBK tidak akan jauh berbeda dari data SNPB. Puluhan ribu mahasiswa yang akan diterima di Universitas Brawijaya terbanyak berasal dari Jawa Timur dan Jabodetabek. Kedua daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini mendominasi asal daerah calon mahasiswa. Untuk asal peserta UTBK yang saat ini sedang berlangsung diyakini juga tidak jauh berbeda dari yang diperkirakan. Berdasarkan asal provinsi untuk mahasiswa yang sudah diterima melalui SNMBP berasal dari 30 provinsi yang ada di Indonesia. Saat ini tes UTBK masih berlangsung hingga hari Minggu besok yang terbagi dalam 2 sesi setiap harinya. Namun asumsi saya hampir sama dengan sebaran mahasiswa, calon mahasiswa di SNBP, ya. Jadi polanya hampir sama, jadi peminatnya relatif hampir sama sebarannya. Secara umum yang paling banyak tentu Jawa Timur. Ya. Yang kedua yang menarik adalah Jabodetabek. Ya. Jabodetabek itu ternyata peringkat kedua peminatnya terbesar. Ya. Dan lain-lain hampir seluruh Indonesia. Proses pengawasan dalam pelaksanaan UTBK diharapkan menjadikan kegiatan ujian berjalan lancar dan jujur. Dengan kedua hal tersebut diharapkan mahasiswa yang lolos dalam seleksi nasional ini merupakan bibit mahasiswa yang memiliki kualitas. Hal ini ditegaskan oleh pengawas eksternal UTBK di UB, Tri Budi Santoso, di sela kegiatan UTBK. Tri Budi melihat pengawasan yang berjalan di Universitas Brawijaya sudah berjalan dengan baik dengan sarana pendukung yang memadai. Pihaknya akan melaporkan kegiatan pengawasan yang berlangsung di UB kepada panitia pusat disertai dengan isian dari para pengawas ruang. Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan UTBK di Universitas Brawijaya diharapkan dapat melancarkan kegiatan UTBK dan meloloskan calon mahasiswa dengan kemampuan yang bagus. Pengawasan dilakukan dengan berlapis untuk menjamin kelancaran proses ujian. Pengawasan tersebut memiliki tujuan agar kegiatan UTBK dapat berlangsung jujur dan mampu meloloskan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan bagus sesuai dengan perguruan tinggi yang diminati. Kegiatan pengawasan di Universitas Brawijaya saat ini berjalan lancar sesuai dengan perencanaan kegiatan dan diharapkan berjalan hingga akhir masa UTBK. Ya, saran saya supaya yang sudah bagus ini dipertahankan, syukur-syukur malah ditingkatkan, sehingga para peserta ini bisa dengan maksimal menjalankan ujiannya. Kalau ujiannya maksimal, yang untung kan kampusnya sendiri mendapatkan talenta terbaik dari calon-calon siswa gitu kan. Gitu. Berapa orang, Pak? Satu orang aja pengawasnya atau berapa? Untuk tim? satu TBK itu satu orang. Setiap ada satu lagi. Dan kami tidak saling tahu sebelumnya. Jadi saya juga di sini juga baru sekali ini, jadi dijamin bahwa kita tidak ada sesuatu yang di luar itu, bahwa murni pengawasan kami akan melaporkan apa adanya, dan juga nanti setiap dari kami mengisi dengan pengisian sebagai evaluator, nanti dari teman-teman penjaga ruang, peserta juga ditanyai, ada kuesionernya yang melakukan pengisian gitu. Sehingga
kalau ada misalnya keluhan atau sesuatu yang kurang pas, itu masih tersampaikan ke pusat semua. Tercatat dan ada website secara khusus untuk melayani pengisian itu semua. Lulusan pendidikan vokasi saat ini diharapkan dapat cepat terserap di pasar kerja untuk mengurangi angka usia produktif yang belum bekerja. Saat ini Indonesia mengalami bonus demografi yang harus dijawab dengan munculnya anak muda yang kompeten dalam berbagai bidang. Menurut Dekan Vokasi UB, MK Mawardi, hal inilah yang menjadi tantangan bagi pendidikan vokasi agar para lulusannya dapat terserap di pasar kerja. Bonus demografi yang dialami Indonesia menjadi tantangan agar usia produktif tersebut dapat terserap di pasar kerja dengan cepat. Tantangan ini menjadi peluang bagi pendidikan vokasi agar dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu terserap dalam dunia kerja. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang bertujuan untuk menjawab kondisi tersebut dengan pola pendidikan yang tersambung dengan industri. Dengan demikian, maka lulusan vokasi dapat memberikan kontribusi dengan menjadi pekerja profesional atau menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha. 2045 ya, Indonesia emas itu kan ya salah satunya vokasi harus berkontribusi. Kenapa demikian? Karena fakultas vokasi sebagai alternatif jawaban dengan munculnya bonus demografi. Jadi karena bonus demografi kan nanti usia produktif itu mendominasi komposisi penduduk, dan di Indonesia itu permasalahannya adalah tadi itu, jadi usia produktifnya itu tidak semua terserap di lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita kembalikan kepada jati diri pendidikan vokasi, pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan vokasional, maka sudah seyogianya fakultas vokasi harus menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan yang siap bekerja. Orang tua peserta UTBK tidak hanya mengantar dan menunggui, namun juga ikut memantau persiapan anaknya dalam menghadapi UTBK. Seperti diungkapkan Yurida dari Pandaan yang mengaku memberikan kisi-kisi materi selama persiapan UTBK anaknya. Yurida yang juga alumni UB ini menjelaskan dirinya memberikan motivasi dan kisi-kisi materi agar anaknya dapat mempersiapkan mengikuti UTBK dengan lebih baik. Dengan langkah tersebut, Yurida berharap anaknya dapat diterima di Universitas Brawijaya sesuai dengan pilihannya. Para orang tua yang anaknya mengikuti tes UTBK ikut sibuk mempersiapkan masa sebelum tes UTBK. Berbagai hal mereka lakukan, mulai dari membantu pemilihan perguruan tinggi hingga membantu memberikan kisi-kisi materi UTBK. Langkah ini dilakukan karena orang tua menyadari bahwa tes UTBK saat ini berbeda dengan masa mereka ketika tes masuk perguruan tinggi. Menyadari hal tersebut, para orang tua saat ini juga proaktif untuk membantu kesiapan putra-putrinya dalam menjalani tes UTBK. Persiapan ini merupakan bentuk dukungan dari orang tua agar anaknya dapat mengikuti tes UTBK dengan lebih baik dan berhasil. Tes UTBK yang berlangsung di Universitas Brawijaya akan berlangsung hingga Minggu 14 Mei 2023. Pertama, saya dulu kan juga di sini gitu, terus ya mungkin nggak tahu ya, anaknya sendiri kemarin sudah tak kasih pandangan ke UM, ternyata anaknya mosok aku nang UM ya itu seperti itu, wong enak di Brawijaya lah seperti itu. Kan kalau sekarang kan nggak sama dengan saya dulu ya, kalau sekarang kan polivalen ya, jadi semuanya harus dipelajari gitu, terus guru-gurunya juga dukung gitu, terus tiap hari itu antara mungkin setengah jam atau 1 jam mesti saya kasih kisi-kisi apa-apa itu mesti saya persiapkan seperti itu.
Iya. Peserta UTBK yang mengikuti ujian di Universitas Brawijaya mengaku memilih perguruan tinggi yang memiliki reputasi. Hal ini diungkapkan Sabrina, pelajar dari Singosari yang mengikuti tes di Universitas Brawijaya. Sabrina memilih Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang sebagai pilihan 1 dan 2 karena kedua perguruan tinggi tersebut sudah memiliki reputasi bagus dalam bidang pendidikan. Sabrina optimis dapat lolos karena sudah melakukan berbagai persiapan dan simulasi tes sebelum mengikuti UTBK 2023. Para peserta UTBK di Universitas Brawijaya terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, seperti yang dilakukan oleh Sabrina, pelajar dari Singosari yang mengikuti tes di UB. Sabrina mengaku sudah melakukan persiapan mulai dari belajar soal melalui aplikasi, YouTube hingga belajar secara berkelompok. Sabrina mengaku sudah memilih kampus UB dan UM sebagai pilihan perguruan tinggi yang dipilih dalam UTBK. Kedua kampus ini merupakan kampus yang sudah memiliki reputasi sehingga memantapkan pilihan Sabrina sebagai perguruan tinggi yang menjadi kelanjutan studinya. Reputasi perguruan tinggi merupakan salah satu cara bagi peserta untuk memahami kualitas kampus yang menjadi pilihannya dalam mewujudkan cita-cita pendidikan. Yang pertama pingin menambah pengalaman itu Pak, terus juga pingin dapat teman-teman baru, terus kayak ya biar dapat pengalaman baru aja. Yang pasti lebih banyak belajar, terus cari-cari latihan soal di aplikasi, terus di YouTube juga. Di YouTube itu banyak latihan-latihan soal buat UTBK yang lebih mudah dipahami, sama belajar sama teman-teman juga. Kalau di Universitas Brawijaya saya ambil psikologi sama ilmu sejarah Pak. Yang kalau di UB ini kan udah lama juga, udah ratingnya udah bagus gitu Pak. Jadi saya pingin di sini tuh ya itu tadi karena bagus sekolahnya. Momen Syawal dimanfaatkan oleh berbagai kelompok profesi menggelar halal bihalal dan silaturahmi. Salah satunya dilakukan oleh anggota dan pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Komisariat Daerah Malang Raya. Ketua IAI Malang Raya, Profesor Puji Handayati menjelaskan bahwa halal bihalal ini merupakan agenda IAI yang sempat tertunda selama pandemi. Pada tahun ini anggota IAI bersyukur karena dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan puluhan anggota lainnya. Melalui silaturahmi IAIA diharapkan dapat meningkatkan peran dan kiprahnya secara profesional. Setelah tertunda pandemi selama 2 tahun, pada Idul Fitri tahun ini, anggota Ikatan Akuntan Indonesia Komda Malang Raya kembali dapat berkumpul bersama dalam suasana halal bihalal dan silaturahmi. Berlangsung di Universitas Negeri Malang, halal bihalal IAI ini dihadiri oleh puluhan pengurus dan anggota dari Malang Raya. Para akuntan ini berkumpul untuk saling memaafkan dan juga mempererat kembali tali silaturahmi. IAI Komda Malang Raya berkomitmen untuk terus dapat berperan secara profesional dalam mendukung pembangunan di Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya mengadakan kegiatan yaitu halal bihalal untuk seluruh anggota Komisariat Malang Raya, serta kita melakukan forum koordinasi atas program kerja komisariat yang bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Ini tentu menjadi event yang sangat ditunggu oleh teman-teman karena selama 2 tahun lalu kita kena pandemi COVID sehingga pertemuan-pertemuan secara luring seperti ini belum bisa kita lakukan. Alhamdulillah di tahun ini di 2023 kita bisa melaksanakan temu kangen ini secara luring dan mudah-mudahan pasti membawa
Partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin di Jawa Timur masih didominasi oleh pekerja laki-laki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur melalui rilis resminya, terlihat pada Februari 2023 angka partisipasi pekerja laki-laki meningkat hingga 85,62%, sedangkan perempuan juga meningkat hingga 57,64%. Ahli Madya BPS Jatim Sunario menjelaskan, dari angka tersebut terlihat bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Timur terus aktifnya sebuah wilayah secara ekonomi. Ekonomi Jawa Timur sendiri terus mengalami perbaikan selepas masa pandemi COVID-19. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terus bergerak yang berdampak kepada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan tingkat partisipasi tenaga kerja dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat partisipasi tenaga kerja laki-laki masih lebih dominan jika dibandingkan dengan perempuan. Kenaikan selama 4 tahun masih terjadi walaupun tidak dalam jumlah yang besar. Perekonomian di Jawa Timur terus tumbuh selepas pandemi sehingga kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan terus meningkat secara berkelanjutan. Nah, beberapa peristiwa-peristiwa yang ada itu Bapak Ibu semua mendorong 8 kota di Jawa Timur mengalami inflasi. Dari 8 kota IHK ini, Jember mengalami inflasi sebesar 0,21%, kemudian Banyuwangi mengalami inflasi sebesar 0,18%, Sumeneb mengalami inflasi 0,45%, Kota Kediri mengalami inflasi 0,13%, Kota Malang mengalami inflasi 0,24%, Kota Probolinggo mengalami inflasi 0,45%, Kota Madiun mengalami inflasi 0,22%, dan Kota Surabaya mengalami inflasi 0,34%. Nah, gabungan dari 8 kota ini, kita tahu bahwa dari gabungan ini bobot terbesar itu adalah berasal dari Kota Surabaya. Maka inflasi Mantuman Jawa Timur hasil dari gabungan 8 kota adalah 0,30%. Besarnya pemilih muda pada pemilu 2024 masih menjadi tantangan bagi para calon presiden agar menjadi pemilih bagi mereka. Menurut Direktur Indopol Ratno Sulistianto, hingga saat ini pemilih muda masih kuat dengan karakter apatis yang tercermin dari beberapa survei. Ratno menyebut para calon presiden memiliki tantangan cukup erat agar mampu masuk dalam ranah pemilih muda dan mendorong mereka menjadi pemilih. Figur-figur yang muncul saat ini menurut Riantno juga masih kurang diminati oleh anak muda. Besarnya jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 tidak hanya menjadi berkah namun juga tantangan bagi para calon presiden. Dari beberapa survei, pemilih muda masih besar yang belum menentukan pilihan calon presiden. Selain itu, anak muda saat ini juga cenderung apatis terhadap kegiatan politik. Figur calon presiden dan wapres diharapkan memiliki terobosan baru agar apatisme di kalangan anak muda ini dapat diubah menjadi partisipasi aktif mereka terhadap proses pemilu. Perubahan perilaku, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial menjadi 3 hal yang patut dicermati oleh para calon pada saat masuk ke wilayah anak muda pada pemilu 2024. Saya melihat karakter pemilih muda ini kan memang cenderung apatis ya, cenderung cuek begitu ya, cenderung dalam tanda kutip itu masa bodoh lah gitu ya. Itu terlihat dari tingkat partisipasi ya, dari beberapa pemilu, dan juga kalau dilihat dari kacamata survei itu memang undecided voternya cukup tinggi gitu ya. Itu didominasi oleh pemilih muda. Nah, dengan munculnya Ganjar kemudian Anies, apalagi kemudian katakan Prabowo ya, ini yang kemudian ingin mengambil gaya muda begitu ya, atau mungkin model-model style kampanye muda begitu ya. Ini
saya kok berkeyakinan masih belum bisa dapatkan simpatinya. Kenapa? Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.